pengembangan diri. Next project yang ada di lokasi yang nggak jauh dari tempat tinggal kita bisa dipromot menjadi seorang project leader yang komisinya atau bonusnya seluruh project itu menjadi income kita, passive income kita. Ini yang ingin saya sampaikan. Nah, teman-teman, mulailah dari sini. Gimana caranya kembangkan dulu masing-masing dari potensi kita sampai menuju di titik ini. Ya, terus dan terus, jangan pernah lelah untuk belajar. Next. Nah, saya nggak bicara tentang itu dulu deh. Apa sih yang kita dapatkan di sini ketika kita join? Ya nggak? Cari apa? Cuan itu apa ya? Duit. Saya agak hari ini saya agak bingung. Cuan itu apa sebenarnya? Duit. Faktanya memang kita butuh duit. Kebutuhan tidak berhenti ketika kita nggak punya duit, ya nggak? Saya nggak punya duit terus semua listrik redem, listrik ikut diem. Enggak, semua berjalan begitu. Token mati, kita tidak panik. Kita harus cari uang untuk bisa beli token. Paling nggak itu. Nah, hari ini saya akan informasikan ke teman-teman kami dari Winger. Apa sih yang didapat ketika Anda join di sini? Ini awalnya sih kita punya insentif bonus, tapi ini kita skip karena beberapa banyak yang memanfaatkan tuh hal-hal yang kurang positif. Oke, saya masuk ke closing fee. Closing fee ini adalah nilainya bisa puluhan juta, ya. Closing fee itu apa sih? Closing fee itu dari booking fee yang diterima teman-teman pada saat menjual. Misal hari ini si A menjual rumah seharga 300 juta. Kan ada booking fee-nya ya. Nah, booking fee-nya itu berapa nilainya? 3 juta. Berapa yang didapat? 500. Kayaknya Pak Toto udah lama di sini. Nah, teman-teman baru ya. Nah, teman-teman bayangkan kita jual rumah, booking fee baru dia booking fee hari ini 3 juta, kita dapat 500.000. Itu kita sebagai properti konsultan loh. Baru sebagai properti konsultan. Nah, kalau kita menjual ruko berapa yang kita terima? Dari booking fee 1,5. 10 juta. 1,5. Siapa mau ngasih? Ada. Pacar aja nanya, itu apa? Gitu kan? Bu Dewi ketawa, buat Bu Dewi tahu ya, oke. Next, ini baru bonus 1 loh. Baru yang saya sampaikan baru bonus 1 aja. Closing fee. Kemudian kita bicara tentang selling fee. Selling fee didapat dari penjualan rumah tadi. Selain dapat ini, kita dapat selling fee. Berapa? 300 juta rumah yang kita jual. Potong dulu 10% PPN. Berapa? 270. 270 dikali dengan nilai persentasenya. Tinggal di mana kita jual. Misalkan di proyeknya ada di Jabodetabek, ya kalinya 3%. Tapi kalau ada proyek di Batam, itu 4%. Kenapa beda? Karena di Batam ini produk kita sendiri, tanah kita sendiri yang kita garap. Tapi di luar ini kita masih bekerja sama dengan pihak-pihak lain, maka nilai selling fee-nya hanya 3%. Paham ya sampai sini? Bukan di Jabodetabek, di luar Batam. Oke, di luar Batam. Oke, boleh. Di luar Batam, kalau saya salah ya, karena ini proyek Nusantara. Di luar Batam kita mendapatkan selling fee sebesar 3%. Besar loh teman-teman. Siapa di sini udah ngerasain? Oh, belum ngerasain. Sedih ya. Baru datang. Namanya belum ada ya. Ada banyak loh. Kemudian mengenai target fee. Target fee ini adalah nilainya ratusan juta rupiah. Dapat dari mana? Dapat dari mana ya teman-teman? Tadi dapat dari sini closing fee dan selling fee. Ini adalah pencapaian kita dapatkan ketika kita mencapai ini bonus reward bukan ya? Bukan, ini mau
InMemo, ini berhubungan dengan InMemo atau program yang diadakan secara periode. Biasanya contohnya season ini kita di ujung tahun kita punya promo akhir tahun, habiskan gitu ya. Contohnya kita kalau bisa menjual rumah dengan cara tunai di Cikupa Village, kita dapat bonus berapa? Tambahannya 9 juta. Mau duit? Mau. Di luar ini loh, di luar ini dan di luar ini 9 juta ditambah dengan selling fee-nya dan closing fee. Udah banyak ya. Kemudian kalau annual bonus itu dapat dari mana? Dari pencapaian kita dihitung per tahun. Biasanya perusahaan akan memberikan bagi orang-orang yang mempunyai kontribusi maksimal dalam setahun, dilihat rekodnya kita mencapai target enggak. Target misalkan Winner Group mengadakan 1 tahun ini bagi yang berprestasi menjual sekian banyak akan dapat bonus ini. Biasanya Winner selalu mengadakan ini ya. Kita lihat di tahun depan apakah Winner Group punya program ini untuk kita semua. Nah, kalau bonus group ini saat ini hanya milik leader kita. Mereka yang mencapai target-target penjualan per grup. Dari grup mereka akan mencapai, misalkan dari tim A gitu ya, menjual 50 unit dapat mobil. Makanya ini kita harus menuju pada posisi tertentu, jangan cukup puas didapat di sini dan di sini, tapi bagaimana kita bisa membuat sistem yang semuanya bekerja yang hasilnya kita juga yang memiliki, ya. Oke, next. Nah, teman-teman, kalau kita berdiri sebagai seorang, alhamdulillah, kita berdiri sebagai seorang leader. Ini contohnya ya. Belum. Ini masih apa ya? Oh sorry. Nah teman-teman tadi kan begitu kita gabung posisinya sebagai property konsultan. Nah teman-teman jangan nunggu besok. Kalau bisa begitu ada yang ngundang, kita sudah bawa teman. Temannya itu sudah kita masukkan ke dalam registrasi kita. Apply-nya adalah kita. Contohnya hari ini Bu Dewi bawa Latifah, walaupun masih baru, Bu Dewinya sudah punya downline-nya. Nah, kita nggak tahu percepatan siapa yang menjual. Kalau Bu Latifah yang jualan duluan, berarti sebagai upline, ini kita belum bicara tentang leader loh, upline aja. Ketika terjadi booking fee, Bu Latifah tadi dapat, misalkan bookingnya 3 juta, berapa yang didapat? 500 buat Bu Latifah sebagai orang yang menjual. Nah, si upline yang belum ngapa-ngapain, baru bawa ngajak, ini sudah terjadi kasusnya waktu itu. Belum jadi apa-apa, baru jual pagi, siang itu dia jual sama orang, bukan orang ya, dia harus orang itu, teman saya baru bergabung, terus kemudian dia tawarkan, sebenarnya nggak ditawarkan, melalui iklan aja di WA, terus temannya mau, terus bayar booking fee. Dan hari itu temannya langsung registrasi sebagai mitra. Ternyata di hari yang sama dia menjual, nggak sengaja semuanya berurutan dapat. Contohnya Bu Dewi tadi bawa Bu Latifah. Akhirnya Bu Dewi udah berapa? 300.000. Lumayan kan? Kalau kita jual dengan booking fee 5 juta, ya Bu Dewi dapat 600, baru apply loh. Saya nggak bicara sebagai leader. Gitu. Nah, menarik ya? Ini yang disebut dengan passive income. Jadi, buatlah sistem merekrut sebanyak-banyaknya. Tapi please jangan begitu rekrut dibiarin aja tanpa dicolek-colek setiap hari. Colek-colek aja terus. Kirim aja browser semua, iklan-iklan ke dia. Butuh atau tidak, pasti dia baca. Peduli atau tidak, kirimkan saja. Ini yang saya lakukan, walaupun sampai hari ini saya masih terus berusaha untuk kirim-kirim informasi. Walaupun sih mitra kita belum bangun, biarin aja, iklan aja terus sama dia, ya. Paling enggak kita menuju ini. Kalau level 1 kita banyak,
Gak usah banyak deh. Sebulan kita rekrut 10. Semuanya produksi menjual. Berapa yang kita dapat sebagai upline? 300.000 kali 10, 3 juta. Udah menuju UMR, UMK. Kan lumayan. Diam di rumah, mitra kita wah sibuk. Kalau dapat yang benar-benar bisa bergerak, ini pasti di sekian banyak dari 100 orang pasti ada bibit unggul. Saya percaya itu. Oke, next. Nah buat teman-teman, ini bagi kita yang sudah mempunyai posisi. Tadi saya bicara sebagai upline. Tapi tadi slide sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana kita menuju menjadi seorang leader atau di sini disebut executive leader. Apa yang didapat? Ini loh. Bayangkan contohnya hari ini Pak Toto sebagai leader membawa Bu Dewi upline dari Bu Latifah. Bu Latifah belum leader. Tapi ketika Bu Latifah menjual, memang dapat sponsornya Bu Dewi tadi 300.000. Tapi dapat nggak bonus overriding? Dapat nggak? Enggak. Siapa yang berhak? Pak Toto. Kenapa? Karena dia berposisi sebagai leader. Berapa yang dia dapat? Level berapanya? 3. Level 2. Berapa nilainya? 0,3 dari nilai jual rumah. Tapi potong 10% dulu ya. Tapi tidak mengganggu komisi atau bonus dari Bu Latifah. Jadi sistem di Winner ini adalah setiap orang yang di atas kita mendapatkan hak-hak. Jadi sebenarnya kalau dikasih dan tidak itu kembali. Kalau dibantu ya alhamdulillah. Kalau siapa tuh bantuin gitu ya sampai closing si Bu Latifah ya. Sebenarnya secara sistem sudah diberikan oleh perusahaan 0,3. Sebenarnya nggak harus minta. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang yang kasihan, si leader udah kesana kemari tengah malam bantuin kita pikir balik gitu, kita nggak aware juga nggak bisa. Ya, jadi ya, di luar inilah makan bakso atau apalah gitu ya. Tapi nggak harus loh. Karena sistem sudah dibuat. Ketika kita menjadi seorang leader, ini contohnya adalah di sini saya kasih Pak Toto aja deh. Pak Toto sudah rekrut Bu Dewi. Bu Dewi rekrut Bu Latifah. Bu Latifah mengundang lagi Bu Elva. Ini kan sudah level 1, level 2, level 3. Apa yang didapat sebagai Pak Toto? Ini loh, kalau level 1-nya dari Bu Dewi, beliau dapat 0,5%. Kalau dari level 2-nya Bu Dewi, Pak Toto dapat 0,3. Level 3-nya Bu Dewi, Pak Toto dapat 0,1. Ini yang disebut dengan passive income, teman-teman. Ini yang kita mau, ya. Ini boleh dijelaskan secara detail untuk teman-teman kita. Jangan puas sebagai sponsor bonus, itu gak puas. Rugi banget kalau lagi ada promo-promo gini kita hanya dapat sebagai upline, atau kalau bisa kita bisa dapat dua-duanya. Contohnya bonus kali ini, upline dapat bonus, memang dapat. Kalau dia bukan upline, bukan leader, dia dapat ketika program hari ini di KPR kalau nggak salah ya, cash keras 9 juta. Berapa yang didapat upline? 3 juta. Berapa yang didapat leader? Sorry, 1 juta. Berarti promonya belum dikuasain Pak Toto. Jadi kalau bisa bonus-bonus yang ada di sini kita bisa miliki, ya teman-teman. Winner ini selalu memberikan bagian dari atasan kita. Semua hak-haknya diberikan. Jadi selain kita dapat, si si atas-atas ini juga dapat. Misalkan Bu Latifah produksi, ini dapat, semua dapat. Tapi kalau gimana kalau kita bisa dapat dua-duanya? Seandainya posisi Bu Dewi sudah leader, sudah sebagai upline, dia dapat semuanya. Pak Toto nggak dapat. Kenapa? Bu Dewi sudah leader, Bu Dewi sudah upline, dia dapat dua-duanya bonus itu untuk dirinya. Selain 0,5,
dia dapat bonus tambahan tadi promo sebagai upline dan promo sebagai leader. 4 juta sendiri di luar booking fee tadi, di luar dengan 0,5. Banyak itu yang kita mau. Jadilah seorang leader ya teman-teman. Next. Nah, ini adalah ketika kita di posisi sebagai head atau di posisi tertentu. Contohnya adalah posisi yang tertinggi deh, katakan ini adalah head koordinator. Saya baca dari bawah, apa sih yang didapat? Seorang leader pasti akan dapat 0,5% dari penjualan yang dilakukan oleh level 1-nya. Kemudian koordinator saat ini belum ada ya? Belum ada ya? Koordinator ini dari mana sih? Dari 2 di bawah level 1-nya yang berkembang cepat menjadi sebuah grup yang besar dan punya mitra-mitra yang banyak. Beliau mendapatkan posisi sebagai koordinator. Apa yang didapat? Tambahan 0,5 loh teman-teman. Kalau head, berapa yang didapat? Saya boleh matiin HP saya. 0,75 teman-teman. Jadi 2 posisi ini saat ini masih belum ada yang mencapai. Tapi ini sudah. Oke, next. Ini pairing bonus, sementara ini belum, kita anggap skip dulu karena ini kurang efektif juga, belum ada yang bisa mencapai. Nah, ini yang tadi saya katakan project fee seorang leader. Nah, teman-teman, seorang project leader, beliau diberikan amanah untuk mendirect penjualan yang ada di projectnya. Contohnya di Tangerang Smart City ini ada 2 klaster Cikupa Village dan klaster Cikupa Bungalow. Cikupa Village itu dipegang oleh project leader oleh Pak Niki, dan untuk project leader klaster Bungalow dipegang oleh Pak Andi. Berapa yang dia dapat? Dari level 1-nya Pak Andi atau Pak Riki, dia akan dapat 0,5%. 0,5% dari level 1-nya Pak Riki atau level 1-nya Pak Andi. Sebagai project leader, beliau mendapat dari semua penjualan. Contohnya Pak Riki pegang di Cikupa Village, dia akan dapatkan semua penjualan di luar level 1-nya ini. Beliau mendapatkan 0,25% dari penjualan seluruh unit di Cikupa Village. Kalau penjualan di Cikupa Bungalow yang dapat siapa? Pak Andi. Nah, teman-teman, bermimpilah untuk menjadi seorang project leader. Ini dapat dari mana? Ini dari perusahaan atau manajemen yang memilih. Tentunya kita perlu mengembangkan diri sampai di titik ini. Akhirnya kita dipercaya untuk memegang sebuah project. Next ya, ini ada harus dicita-citakan. Next Pak. Nah, selain itu kita juga mendapatkan cross area project fee. Misalkan grup lain menjual, kita juga dapat. Jadi bukan hanya di sini aja, kita akan dapat di project-project yang lain atau tim yang lain menjual ya, nggak membatasi gitu ya. Sebesar berapa? Yang 0,25 dan tidak terbatas. Oke. Nah, ini contoh ilustrasi aja. Saya nggak bicara banyak untuk dalam 1 bulan, nggak usah banyak-banyak kita sebagai leader. Sebagai project. Ini project Jabodetabek ya. Contohnya di sini Saptapila. Beliau hanya menjual kurang lebih sekitar, kalau salah ini cuma 2. Sorry, ini berapa ya? 1. Contohnya, anggaplah ini Jabodetabek di Tangerang ya, contohnya ya. Ini Pak Andi jual 1. Di bawahnya masing-masing jual 2. Di bawahnya level 2-nya Pak Andi menjual 2. Di bawah 3 level di bawah Pak Andi jualnya 1. Total berapa? 8. Berapa yang didapat? Begini loh. Sebulan. Duit bukan?
Duit, ada nggak? Ada. Mau tahu? Tanya sama project leader, punya nggak? Punya. Makanya seorang project leader harusnya memikirkan bagaimana cara untuk si project atau program yang dibuat untuk cluster yang dipegang itu berhasil. Bukan kita marketing, tapi dia punya strategi sendiri bagaimana si setiap project yang diamanahkan ke dia untuk bisa kembangkan. Cara nge-pushnya juga beda, kan besar. Haruskah ke masing-masing grup? Enggak, kepala-kepalanya aja di direct, diatur gimana cara bisa menjual ini sebanyak-banyak. Karena ini hanya 8, dia dapat segini. Gimana kalau jual 2, kali aja 2 udah 100. Kalau 10 udahlah tidak terbatas. Oke, next. Ini sama kurang lebih ilustrasinya. Ini yang di Batam 26 juta. Teman-teman mulai dari sekarang bermimpi dari hal yang kecil dulu baru menuju yang besar. Jangan terlalu over ketika kita berpikir tentang yang besar. Oh, mau jadi langsung project leader tapi nggak mau hadir setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu. So, mau ngapain? Nggak ada yang dicapai. Jadi mulai dari sekarang capai hal yang kecil dulu. Misalkan reward yang diberikan oleh winner. Siapa tahu ada bonus jalan-jalan. 2 tahun ini kita nggak jalan-jalan. Iya, COVID yang mau jalan-jalan. Pulang-pulang dikira di karantina. Nggak jualan kita nanti. Ini loh yang kemarin sudah beberapa leader kita dapatkan adalah bonus reward dari penjualan grup. Dan ini juga pernah dicapai oleh salah satu leader kita. Ya paling nggak dapat duit lah. Someday mungkin kita akan seperti ini keliling, living your perfect lifestyle. Jadi kita bermimpi, kenapa kita tidak mempersiapkan diri untuk mencapai ini? Bosan deh dari perusahaan, dari pencapaian kita sebagai project leader. Kalau kita dapat uang dari penjualan 8 unit aja 58 juta, kita bisa jalan-jalan kok, nggak usah uang dari leader yang tiba-tiba nggak usah. Dari uang kita, bulanan bonus kita udah bisa bawa keluarga kita untuk bersenang-senang. Ini adalah dream kita. Jadi mulailah bermimpi untuk hal besar, tapi menitinya dari hal yang kecil. Nah teman-teman, ini testimoni dari teman-teman kita yang sudah berhasil tentunya. Jangan pernah putus asa, oh soalnya mereka untung ya, tidak. Kita saat ini juga bisa beruntung kalau kita benar-benar memanfaatkan kondisi. Dan beliau adalah Pak Yusman Leo. Beliau adalah CEO yang memang punya ide membawa kita pada masa depan yang cerah. Dan beliau didampingi oleh seorang wanita hebat, Ibu Wahyu Mardianti. Mereka lah orang-orang yang sampai saat ini masih mensupport kita walaupun tidak di sini ya. Teman-teman, ini bisnis plan yang saya sampaikan hari ini. Nah, ingat teman-teman, di sini para mitra winner bukan diajak menjadi marketing handal. Jangan berpikir loh saya marketing hebat. No, bukan. Kalau kamu mau jadi marketing hebat, mendingan di luar. Kan jualan sendiri hebat kan? Tapi bukan. Tapi kita bagaimana mendorong tim kita menjadi hebat, maka kita sukses menjadi seorang leader. Jadi mulailah merubah mindset kita, bukan kita yang hebat. Bagaimana tim kita bisa menuju sebuah tim yang besar dan kita menjadi seorang leader yang hebat. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.